Cerita dimulai dari Boruto akhirnya menunjukkan kekuatan luar biasanya dengan Jougan tahap akhir. Bahkan Otsutsuki bengis yang merepotkan itu benar-benar takut menyaksikan serangan Boruto yang tidak bisa diduga. Bahkan dia terkena luka bakar dari panah api biru yang keluar dari Jougan Boruto. Setiap kali Otsutsuki ini terluka, muncul sebuah jikukan dan keluar ranting kayu yang menusuk dirinya dan dia kembali pulih. Saat itu Boruto yang menyaksikan pekat kabut abu hasil ledakan jutsunya. Dia melemparkan kunai shuriken Kage Bunshin dan melapisi shuriken raksasa itu dengan elemen listrik. Tapi Otsutsuki itu langsung menangkap shuriken tersebut dengan tangannya, dan dia menghilangkan abu hasil ledakan sebelumnya dengan jutsu anginnya. Boruto yang menyaksikan itu tanpa berlama-lama, langsung menggunakan Hiraishin dan muncul dari shuriken yang dipegang oleh Otsutsuki itu. Tidak lama kemudian Boruto menendang keras area dagu Otsutsuki tersebut, dan langsung membantingnya ke bawah, sehingga terdengar dentuman keras. Boruto yang melihat Otsutsuki itu di tengah-tengah Konoha setelah terjatuh, dia menarik tubuh Otsutsuki itu dengan kekuatan matanya, sehingga Otsutsuki tersebut langsung naik kembali ke atas langit dan menuju Boruto. Menyaksikan Otsutsuki akan tiba ke dekatnya, Boruto mengeluarkan Bijudama di tangannya, dan langsung menghantam perut Otsutsuki itu dan membuatnya meledak di atas langit desa. Boruto yang menyaksikan tubuh Otsutsuki itu sudah hancur akibat serangannya, dia langsung menyiapkan kekuatan matanya, sebab portal dimensi aneh dan akar kayu itu sebentar lagi akan datang dan memulihkan sang Otsutsuki. Dan ya benar saja, tidak lama berselang, portal itu kembali muncul, tapi Boruto langsung menyerapnya dengan karma. Tapi ada hal yang tidak terduga, pecahan tubuh Otsutsuki itu tiba-tiba menghilang. Kurama yang menyaksikan itu mengira mereka sudah menang, tapi Boruto berkata, dia menggunakan kembali kekuatan mata yang ada di dahinya itu. Aku bisa merasakan dua mata dari Rinne Sharingan-nya adalah nyawanya. Mungkin cara kerjanya seperti Izanagi Sharingan, tapi sedikit berbeda. Semakin sering dia menggunakan kemampuan itu, maka kekuatannya akan meningkat drastis, dan sebentar lagi dia akan muncul di hadapanku dengan tubuh yang baru. Kurama yang mendengar itu membalas, begitu ya? Kau bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi? Tapi aku sudah terbiasa melihat kau bisa melakukannya. Tapi Boruto, aku bisa merasakan Naruto sebentar lagi hidup. Aku kira beberapa menit dari sekarang. Apa kau yakin? Boruto yang mendengar itu menjawab, aku juga memikirkannya. Aku bahkan tahu kalau Paman Madara dan Tobirama akan keluar dari sana. Aku harus membuat Otsutsuki itu pergi dari Konoha. Tidak lama kemudian, Otsutsuki tersebut benar-benar muncul di depan Boruto dengan kedua mata yang ada di dahinya sudah tertutup. Saat itu Otsutsuki langsung berkata, aku harus segera menyingkirkan matamu, itu adalah ancaman besar, tapi aku tahu kau sangat kuat, jadi aku akan mengalihkan perhatianmu. Tidak lama Otsutsuki tersebut berkata demikian, tiba-tiba dia mengarahkan tangannya ke bawah. Saat itu, Madara dan Tobirama tiba-tiba tertarik ke atas langit ke tempat Otsutsuki tersebut dalam keadaan membeku dan tidak bisa bergerak, bahkan kekai yang Boruto buat untuk mereka hancur. Saat itu Otsutsuki berkata, aku bisa merasakan rekanmu ada di sini, aku akan membawa mereka ke permainan kita. Setelah Otsutsuki mengucapkan itu, dia langsung menyiapkan pedang hitam di tangannya dan akan menusuk Madara dan Tobirama yang sudah dia ambil dari bawah. Boruto yang menyaksikan itu menatap Otsutsuki dengan dingin, dan tiba-tiba kedua tangan Otsutsuki tersebut langsung putus. Alhasil Madara dan Tobirama terjatuh ke bawah. Tapi Boruto langsung menggunakan Kuchio Senojutsu. Dia memanggil elang milik Sasuke dan membawa Tobirama dan Madara. Alhasil mereka berdua selamat. Otsutsuki yang menyaksikan kedua tangannya lenyap begitu saja. Dia mulai panik dan cemas, sebab dia tidak bisa merasakan sama sekali serangan Boruto barusan. Saat itu elang yang Boruto keluarkan menghampiri dirinya. Dan tidak lama berselang Boruto berkata, ini yang aku lihat sebelum kalian keluar dari dimensiku. Dia akan menarik paksa kalian jika di dekatku. Apalagi kalian berdua bukan Edo Tensei lagi. Kalian bisa saja mati tadi jika aku tidak menyelamatkan kalian berdua. Tobirama yang mendengar itu menjawab, jadi kau mengetahuinya ya? Tapi jujur Boruto, kami tidak bisa diam saja melihat kau bertarung seorang diri. Benar begitu kah Madara? Masih belum selesai Tobirama mengucapkan itu. Tiba-tiba Boruto membuka Jikukan Ninjutsu, dan melemparkan Tobirama dan Madara ke dalamnya. Bahkan Boruto juga memindahkan Izuna yang hidup lagi bersama mereka. Setelah hal tersebut, Boruto membuat Kekai penutup desa Konoha,
Agar serangan dari atas ini tidak terkena langsung kepada mereka yang ada di bawah, Kurama yang menyaksikan itu langsung tersenyum dan berkata, "Sepertinya mereka akan membencimu Boruto. Melihat kau melemparkan Tobirama dan Madara, itu benar-benar menarik." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan salah paham Kurama, Otsutsuki brengsek ini sudah menandai mereka berdua di pertempuran sebelumnya. Sebab itulah dia bisa menarik mereka berdua dari bawah, seperti tadi. Jadi aku membuat mereka pindah ke tempat yang aman, dan aku sudah menutup akses di bawah, sehingga Paman Itachi dan yang lainnya tidak akan bisa kemana-mana lagi." Kurama yang mendengar itu membalas, "Aku suka dengan tindakanmu itu, tapi sayang sekali tangan yang telah kau lepaskan darinya kini sudah pulih lagi dengan sendirinya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sayang sekali, tadi aku ingin mengarahkan ke arah kepalanya, tapi yang selanjutnya aku akan berhasil, cukup sulit membawaku menyeretnya." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Kemampuan macam apa yang barusan? Sial, kau benar-benar membuatku muak Uzumaki Boruto." Setelah dia berkata demikian, besi berkecepatan tinggi dan mengarahkannya ke Jougan Boruto. Boruto yang menyaksikan serangan tersebut dengan santainya mengedipkan matanya. Tiba-tiba besi tersebut menghilang dan secara mengejutkan besi tersebut menancap kepala bagian atas Otsutsuki itu. Boruto yang menyaksikan tersebut berkata, "Aku rasa kau tidak akan mati hanya serangan seperti itu kan? Apapun yang kau lakukan tidak ada gunanya di depan mataku." Otsutsuki yang mendengar itu langsung melepaskan besi yang menancap di kepalanya dan berkata, "Sial, kau mulai membuatku repot ya? Tapi Boruto, jangan salah paham, aku masih bisa menjatuhkan bulan." Setelah dia berkata demikian, Otsutsuki tersebut langsung mengangkat kedua tangannya, tapi tiba-tiba Boruto muncul dari belakangnya, dan langsung menyabit tangannya dengan Jutsu Shiden. Saat itu Boruto langsung menendang Otsutsuki itu hingga terpental jauh ke atas langit, dan tidak lama berselang, Boruto mengeluarkan kembali Rinnegan di telapak tangannya, dan tiba-tiba muncul pecahan tanah dari bawah, dan langsung mengarah ke Otsutsuki tersebut. Alhasil, Otsutsuki itu langsung menerima serangan dari bebatuan yang ada di bawah. Tidak lama setelahnya, dia terkurung akibat pecahan bebatuan dan tanah seperti Jutsu Chibaku Tensei. Saat itu Boruto langsung menggunakan Jutsu Lahar Api dan menyelimuti bongkahan Chibaku Tensei tersebut sehingga memanas. Otsutsuki yang terkena serangan tersebut langsung mengalami luka bakar serius, tapi dia langsung mengamuk. Dia berhasil menghancurkan Chibaku Tensei milik Boruto dengan uap cakra merah yang keluar dari tubuhnya. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Sepertinya kau mulai serius ya? Aku kira kau membuka kekuatanmu, cakra merah yang menakjubkan. Tapi sayang sekali, aku harus menghilangkan kedua tanganmu, akan sangat merepotkan jika kau menjatuhkan bulan lagi." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Aku akan sangat serius kali ini Boruto. Pertama-tama, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku harus mengambil matamu." Setelah dia berkata demikian, cakra merah yang menyelimuti dirinya langsung memulihkan tubuhnya yang terluka. Alhasil kedua tangannya yang hancur kini pulih lagi. Sedangkan di sisi lain, Tobirama dan Madara yang dilemparkan Boruto ke dimensi lain cukup terkejut. Tapi Madara tiba-tiba melihat ada sebuah simbol di tubuh Tobirama yang dimana itu adalah penanda dari Otsutsuki sehingga dia bisa menarik mereka seperti sebelumnya. Saat itu Madara berkata, "Sepertinya inilah alasan Boruto memindahkan kita ke sini. Ada sebuah tanda aneh yang aku kira itu adalah milik Otsutsuki. Jika kita di sana, maka dia bisa menggerakkanmu kapan saja." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Sialan, kalau begini kita tidak bisa melakukan rencana itu. Tapi apa kau bisa melepaskan segel yang ada di tubuhku?" Madara yang mendengar itu membalas, "Aku tidak bisa, ini sebuah tanda yang hanya bisa dia yang menghilangkannya. Dengan begitu, kita akan terkurung di sini sampai Boruto mengalahkannya." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Sialan, aku tidak mau mengakuinya. Aku harap mereka baik-baik saja." Izuna yang melihat kemampuan Boruto benar-benar terkejut, bahkan ini adalah pertama kalinya dia berpindah dimensi. Saat itu dia berkata, "Hei, di mana kita? Tempat apa ini? Aku tiba-tiba di sini." Tobirama yang mendengar itu membalas, "Lupakanlah Izuna, menjelaskannya padamu juga ingatanmu akan langsung menghilang ketika aku menyebut nama Boruto. Aku rasa kita masuk ke dalam tempat yang membosankan."
Kembali ke sisi lain, Orochimaru yang bersama Jiraiya merasakan kalau cakra Tobirama dan Madara menghilang. Tapi mereka masih belum tahu apa yang terjadi. Saat itu Orochimaru berkata, "Hei Jiraiya, apa kau bisa menggunakan sage mode milikmu untuk melacak kemana mereka? Aku khawatir setelah ledakan barusan. Aku harap tidak terjadi apa-apa kepada mereka bertiga." Jiraiya yang mendengar itu menjawab, "Kau benar juga, aku sampai lupa. Kalau begitu, aku akan masuk ke dalam mode Sannin." Setelah berkata demikian, Jiraiya akhirnya masuk ke dalam sage modenya. Dia merasakan cakra yang besar telah menutup desa Konoha yang ternyata itu adalah kekai milik Boruto, dan dia juga merasakan cakra Tobirama dan Madara menghilang. Saat itu dia berkata, "Kau benar, mereka tidak ada dimanapun, bahkan di dalam desa sekalipun. Sial, apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka?" Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Apa mungkin mereka keluar dari sini dan akhirnya terbunuh oleh Otsutsuki itu?" Jiraiya yang mendengar ucapan tersebut menjawab, "Aku rasa mereka tidak mati. Jika saja itu benar, aku masih bisa merasakan tubuh mereka dari cakra yang kecil. Tapi ini berbeda, cakra mereka benar-benar lenyap. Bahkan Izuna yang hidup lagi juga sama." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Aku harap tidak ada yang buruk terjadi. Apa mungkin Nidai Hokage menggunakan Hiraishin? Tapi lupakanlah, tidak ada gunanya menerka-nerka. Intinya kau harus laporkan apa yang terjadi di atas dengan Sannin Mode. Aku sedang membuat lubang di tanah ini agar kita bisa keluar dan melihat Boruto yang masih bertarung." Jiraiya yang mendengar itu menjawab, "Apa bisa? Bukannya ada kekai yang mengurung kita semua?" Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar, tapi kekai ini hanya di atas dan di depan kita saja. Sedangkan di bawah ini tidak ada apapun, jadi aku akan memanfaatkannya untuk mencari informasi." Di sisi lain, Itachi dan Fugaku sudah bersiap untuk keluar dari tempat yang mengurung mereka. Tapi tiba-tiba, Sasuke membuka matanya dan hidup kembali. Dan begitu juga dengan Sarada. Menyaksikan itu Itachi langsung terdiam dan langsung membatalkan tujuannya. Saat itu Fugaku berkata, "Sasuke ya? Akhirnya dia hidup juga. Aku rasa Boruto benar-benar luar biasa bisa melakukan hal semacam ini." Itachi yang mendengar itu terkejut, bagaimana mungkin Fugaku bisa tahu tentang Boruto? Dan juga dia tahu kalau Sasuke ternyata mati. Melihat ekspresi Itachi, Fugaku mengaktifkan Mangekyo-nya dan berkata, "Tidak perlu terkejut seperti itu Itachi, aku tahu apa yang terjadi dan Boruto menutup ingatanku sebelumnya. Jadi aku sengaja masuk ke dalam ingatanmu dengan Mangekyo milikku, sehingga ingatanku yang asli kembali." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak menyangka ayah bisa melakukan hal ini, jadi kau bisa melakukannya juga ya?" Fugaku yang mendengar itu membalas, "Sepertinya Sasuke masih belum memiliki tenaga untuk bangkit dan aku tahu juga itu adalah Sarada. Aku rasa mengenai ingatan tentang anak perempuan itu Boruto lah yang menanamkannya. Aku bisa merasakannya langsung." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Aku senang mendengarnya. Sepertinya kita akan menunda untuk keluar. Aku rasa Sasuke akan kaget melihat kita berkumpul di sini." Setelah Itachi mengatakan itu, dia dan Fugaku mendekati Sasuke yang masih terbaring di samping Sarada. Bahkan ibunya Itachi sudah menunggu Sasuke sambil berkata, "Hei Sasuke, bangunlah. Sepertinya kau terlalu lama tertidur." Sasuke yang mendengar itu perlahan membuka matanya. Dia menyaksikan Itachi dan ayah bersama ibunya di depannya. Sontak menyaksikan itu Sasuke berkata dengan nada yang lemah, "Begitu ya? Jadi kita bertemu lagi, sepertinya aku benar-benar sudah mati. Sayang sekali, aku tidak bisa bertahan lama." Fugaku yang mendengar itu berkata kepada Itachi, "Apa kau yang akan menjelaskan semuanya ini pada dia? Jujur saja, jika dia mengetahuinya, dia akan tidak percaya sama sekali, bahkan aku juga masih sama. Masih berpikir ini tidak lain adalah sebuah mimpi." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Aku kira nanti saja, tubuhnya belum pulih seutuhnya. Aku rasa jiwanya baru sampai di tubuh ini. Aku akan mengatakannya setelah dia siap. Dan juga, aku penasaran melihat Sarada." Setelah Itachi mengatakan itu, Sasuke perlahan duduk dan melihat di sampingnya ada Sarada yang masih belum bangkit. Saat itu Sasuke melihat wajah ibu dan ayahnya di depannya yang membuatnya canggung harus berkata apa. Tapi tidak lama kemudian Sasuke berkata, "Ibu ya? Lama sekali tidak bertemu. Aku harap kau tidak kecewa denganku yang datang secepat ini." Itachi yang mendengar itu menjawab,
Hei Sasuke, bagaimana perasaanmu sekarang? Apa kau masih seperti mengambang? Sasuke yang mendengar itu menjawab. Kau, benar, aku seperti baru terbangun dari mimpi yang sangat panjang. Itachi yang mendengar itu membalas. Begitu ya? Jangan paksakan dirimu. Tapi apa kau ingat siapa yang melenyapkanmu? Oh maaf, aku tidak perlu menanyakan itu. Kau tidak perlu menjawabnya. Sasuke yang mendengar itu membalas. Aku kalah bersama Naruto melawan Otsutsuki. Dan pada akhirnya aku lenyap melawan musuh yang luar biasanya. Aku rasa dunia belum aman setelah aku pergi. Itachi yang mendengar itu membalas. Begitu ya? Sepertinya ingatanmu telah dihilangkan juga. Beristirahatlah, kita akan berbicara serius sebentar lagi bersama ayah. Sasuke yang mendengar itu menjawab. Tunggu dulu, apa maksudmu? Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu? Fugaku yang mendengar itu menjawab. Apa kau mengenal Uzumaki Boruto Sasuke? Sasuke yang mendengar pertanyaan itu langsung mengalami sakit kepala yang luar biasa secara tiba-tiba. Saat dia mencoba mengingatnya, dia benar-benar pusing. Bahkan Itachi berkata, kau benar ayah, Sasuke juga sama sepertimu sebelumnya. Boruto menghapus ingatan dirinya kepada Sasuke. Jika saja dia memiliki cakra yang cukup dan menggunakan Sharingan, dia akan menyadari ada sesuatu yang aneh di sini. Fugaku yang mendengar itu membalas. Lupakan Sasuke. Kau tidak perlu memaksa mengingatnya sampai seperti itu. Tenangkan dirimu. Sasuke yang mendengar itu menjawab. Sial, apa yang terjadi? Kenapa kepalaku terasa sakit saat memikirkan nama itu? Sepertinya ada sesuatu yang sangat mengganjal di kepalaku. Itachi yang mendengar itu tiba-tiba mendekati Sasuke dan menyentuh keningnya dengan kedua jarinya sambil berkata, saat ini, kita semua yang ada di ruangan ini benar-benar hidup lagi. Kita bukan sedang di alam kematian seperti yang kau pikirkan. Mungkin kedengaran aneh, tapi keluarga Uchiha benar-benar kembali dan Boruto lah yang melakukan semua ini untuk kita. Kalau begitu, aku akan memasukkanmu ke dalam Tsukuyomi milikku, agar ingatan yang diambil Boruto darimu kembali. Setelah Itachi berkata demikian, dia langsung memasukkan Sasuke ke dalam genjutsunya. Alhasil, Sasuke masuk ke dalam Tsukuyomi Itachi dan melihat apa yang telah terjadi setelah dia mati sampai ke titik ini. Kembali ke pertarungan Boruto. Saat itu Boruto merasakan jelas kalau Sasuke akhirnya hidup lagi. Bahkan Kurama menyaksikan ekspresi Boruto yang mulai cemas menyadari itu. Saat itu Kurama berkata, hei, aku bisa merasakan juga dari sini kalau Sasuke hidup lagi kan? Sepertinya dia akan ikut campur bertarung di sini. Apa tidak masalah? Boruto yang mendengar itu menjawab, aku mulai merasa kalau dia akan segera bergabung denganku. Aku kira Otsutsuki brengsek ini juga bisa menyadarinya. Kurama yang mendengar itu menjawab, itu berbahaya. Jika dia bisa menyadarinya, maka dia bisa menarik Sasuke kapanpun dia mau di bawah sana seperti Tobirama dan Madara sebelumnya. Boruto yang mendengar itu menjawab, mengenai itu aku rasa dia tidak akan bisa melakukannya. Aku sudah mengunci rapat Konoha dan memutuskan apapun yang berhubungan di atas ini. Walaupun Otsutsuki brengsek ini bisa menyadari juga Paman Sasuke kembali, dia tidak akan bisa melakukan sesuatu seperti tindakan pengecut sebelumnya. Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, kau bodoh, kau tidak perlu berbicara seperti itu di dalam hatimu, aku bisa mendengarnya dengan jelas. Aku tahu Sasuke brengsek ini yang sedang kalian bicarakan. Boruto yang mendengar itu membalas, kau terlalu berisik sialan bagaimana? Apa tanganmu kini pulih lagi untuk yang kedua kalinya? Sebab aku akan memutuskan untuk yang ketiga kalinya mulai dari sekarang. Setelah Boruto mengucapkan itu, dia mengeluarkan banyak sekali portal dimensi di atas langit. Saat itu Boruto berkata, sepertinya sudah saatnya kita pergi dari sini, aku akan membawamu ke tempat yang paling nikmat untuk saling menghancurkan. Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, jangan membodohiku anak nakal, aku tahu alasan kau ingin membawaku pergi. Kau takut kan? Orang-orang bodoh yang kau hidupkan itu akan ikut campur. Boruto yang mendengar itu menjawab, satu sisi yang kau benar, tapi untuk keseluruhannya salah. Aku sudah menciptakan dimensi khusus untuk pertarungan kita, jadi ikutlah denganku, aku akan menyiksamu di sana sampai kau berlutut di depanku. Setelah Boruto mengucapkan hal tersebut,
Portal dimensi yang banyak itu mengeluarkan rantai berwarna ungu pekat dan langsung mengejar Otsutsuki tersebut. Menyaksikan banyak sekali rantai yang mengejarnya, Otsutsuki itu menghancurkannya dengan jutsu kilat, dan rantai-rantai itu langsung hancur semuanya. Tapi tidak lama kemudian, Boruto kembali menggunakan kekuatan Jougan-nya. Tiba-tiba dari portal dimensi tersebut muncul tangan raksasa dan langsung menyeret paksa Otsutsuki itu. Alhasil Boruto berhasil menyeret Otsutsuki itu dan membawanya pergi dari Konoha.